Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak kisah, bahkan ribuan kisah heroik tentang keteguhan iman para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama kali Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu mendengar tentang dakwah Islam, maka langsung seketika itu juga hidayah masuk ke dalam hatinya dan ia pun mampu dan berani mengucapkan dua kalimat syahadat. Teman-teman semua, Bilal bin Rabah hanyalah seorang budak. Dan budak adalah ibarat setengah hewan, setengah manusia. Kenapa? Karena budak itu adalah hak milik. Budak itu bukan pembantu. Kalau ia bekerja, tidak digaji. Bahkan kalau ia dipukuli, disiksa, atau bahkan dibunuh oleh majikannya, tidak akan ada hukuman bagi majikannya karena itu memang miliknya. Dan sejarah mencatat tiba-tiba ada seorang budak, yaitu Bilal bin Rabah, berani mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas ini risikonya sangat besar, risikonya tentu siksaan yang keji dan kematian. Maka benar saja sang majikan mendengar bahwa budaknya telah mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun dipanggil. Wahai Bilal, benar engkau mengikuti agama Muhammad? Benar. Balik engkau ke agama nenek moyangmu, atau aku akan menghukummu dengan hukuman yang belum pernah aku berikan kepada orang sebelummu. Akan tetapi Bilal menolak. Bilal mengucapkan kalimat ahadun ahad, yang artinya Allah itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu juga sang majikan kemudian mengambil cambuk, dan cambuk zaman dulu itu berbeda dengan cambuk zaman sekarang, karena cambuk zaman dulu itu di ujungnya diselipi benda-benda dari besi-besi yang tajam, sehingga dengan satu cambukan akan keluar darah segar dari punggung orang yang dicambuk. Maka demikianlah Bilal, dicambuk dengan cambukan yang pertama, keluar darah segar dari punggungnya. Akan tetapi kalimat yang keluar dari lisannya tetaplah kalimat ahadun ahad. Maka dicambuk dengan cambukan yang kedua, ahadun ahad. Cambukan yang ketiga, ahadun ahad. Sampai tidak ada lagi celah yang bisa dicambuk dari punggung Bilal. Kenapa? Karena semuanya telah mengalir darah segar. Akan tetapi kalimat yang keluar dari lisan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu tetaplah kalimat ahadun ahad. Maka Bilal bin Rabah kakinya diikat kepada hewan tunggangan. Lalu kemudian Bilal bin Rabah yang masih punggungnya berlumuran darah lalu diseret di padang pasir yang begitu panas, Lalu di tengah padang pasir dia ditelentangkan, kemudian diambil batu besar dan tentu berat, kemudian panas karena batu tersebut berada di tengah padang pasir. Dan kita tahu bahwa batu yang paling keras di muka bumi adalah batu Jazirah Arab, dan semakin keras batu semakin kuat ia menyimpan panas. Lalu batu yang besar, berat dan panas itu diletakkan di atas dada Bilal, akan tetapi kalimat yang keluar dari lisannya tetaplah kalimat ahadun ahad. Subhanallah, luar biasa keteguhan iman Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kisah yang lain, saya ambil contoh dari keluarga Yasir. Keluarga ini ketika mendengar tentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka satu keluarga ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka semua mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu hal ini terdengar oleh orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir pun memanggil keluarga ini. Ya, dan keluarga Yasir adalah keluarga yang tidak punya kedudukan. Jadi ketika keluarga yang tidak punya kedudukan ini berani mengikuti agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka mereka dipanggil. Lalu ditanya, benar kalian mengikuti agama Muhammad? Benar. Balik kalian ke agama nenek moyang kalian, atau kami akan menghukum kalian dengan hukuman yang belum pernah kami berikan kepada orang sebelum kalian. Akan tetapi keluarga ini menolak, keluarga ini tetap mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang keluar dari lisan mereka adalah kalimat-kalimat tauhid. Maka keluarga Yasir pun disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, dan tentu kepalanya adalah Abu Jahal. Ya, mereka keluarga Yasir ini disiksa dengan berbagai macam siksaan. Akan tetapi keluarga ini tidak bergeming. Mereka tetap teguh imannya mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dipanaskanlah baju besi sampai memerah, dan ketika baju besi ini memerah dihadapkan kepada mereka, balik tidak ke agama nenek moyang kalian, tinggalkan agama Muhammad. Kalau kalian tidak mau, maka baju besi yang memerah ini akan dikenakan kepada tubuh kalian. Akan tetapi keluarga ini tetap bergeming. Maka baju besi yang sudah memerah ini dikenakan kepada istri Yasir, ya, Sumayyah binti Khayyat, dan langsung seketika itu juga gosong kulitnya, bahkan terlihat putih tulangnya. Dan tidak cukup sampai di situ teman-teman sekalian, Sumayyah binti Khayyat kemudian ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak, dan wafatlah Sumayyah binti Khayyat sebagai syahidah yang pertama di dalam Islam. Akan tetapi Sumayyah binti Khayyat wafat dalam keadaan tersenyum. Sehingga orang-orang kafir berpikir ini orang-orang sudah gila. Para sahabat itu sudah gila. Mereka semua itu telah disihir oleh Muhammad. Karena tidak masuk di akal mereka bagaimana keteguhan iman para sahabat. Maka benarkah para sahabat sudah gila? Atau mungkin para sahabat bisa demikian adalah karena suatu kekuatan besar yang timbul dari dalam diri mereka? Maka jawabannya tentu bukan jawaban yang pertama, karena sahabat tidak gila. Akan tetapi jawabannya adalah jawaban yang kedua. Bagaimana para sahabat memiliki kekuatan yang besar yang timbul dari dalam diri mereka. Kekuatan apa itu? Yaitu kekuatan iman. Mereka mampu merasakan manisnya keimanan. Mereka mampu merasakan lezatnya keimanan. Sehingga tatkala mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan, dengan siksaan yang berat, besar, kejam, keji, mereka tetap teguh imannya. Karena mereka merasakan kebahagiaan di dalam hati mereka. Mereka merasakan nikmatnya, manisnya keimanan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bercermin. Apakah kita sudah bisa merasakan manisnya keimanan? Seperti yang dirasakan oleh para sahabat yang tatkala mereka disiksa pun mereka tetap bisa merasakan manisnya keimanan. Sudahkah kita merasakan manisnya keimanan? Atau mungkin kita dalam keadaan sehat, punya kecukupan, tetapi kita tidak merasakan ketidaktenangan, ketidaktenteraman, yang ada adalah kegelisahan di dalam hati kita? Maka mungkin kita harus mencari tahu kenapa para sahabat bisa merasakan manisnya keimanan dalam kondisi sulit, sementara kita, sebagian dari kita yang dalam keadaan sehat, lapang, tetapi mungkin banyak di antara kita justru tidak mampu merasakan manisnya keimanan. Apakah kita bisa merasakan manisnya keimanan yang dirasakan oleh para sahabat? Maka jawabannya bisa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang
menjalankan wasiat ini, maka dia akan mampu merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Barang siapa yang di dalam hatinya ada 3 hal, maka ia akan mampu merasakan manisnya keimanan. Apa saja itu? Man kana Allahu wa rasulahu ahabbu ilahi mimma siwahuma. Ketika ia menjadikan Allah dan Rasulnya adalah 2 hal yang paling ia cintai dibanding apapun. Jadi siapa saja yang menjadikan Allah dan Rasulnya adalah prioritas yang paling utama di dalam hidup ini, Allah dan Rasulnya adalah 2 hal yang paling ia cintai dalam hidup ini, maka satu pintu untuk merasakan manisnya keimanan seperti yang dirasakan oleh para sahabat telah ia buka. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika ia mencintai seseorang adalah karena Allah. Ya. Jadi ia berbuat baik kepada orang, kepada tetangganya, kepada sesamanya, kepada bosnya, kepada bawahannya, kepada siapapun itu, ya. Faktor utamanya adalah karena ia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal semata-mata hanya karena duniawi semata. Maka barang siapa yang bisa melakukan ini, maka satu pintu untuk merasakan manisnya keimanan telah ia buka. Kemudian yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqadhafa finnar. Yaitu ketika ia begitu benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Artinya ketika seorang begitu benci untuk kembali kepada kemaksiatan, kekufuran, terhadap masa lalu yang buruk, ia begitu takut untuk melakukannya lagi, maka satu pintu untuk merasakan manisnya keimanan seperti yang dirasakan oleh para sahabat telah ia buka. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah dan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa menjalankannya sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan seperti yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyimak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.